Guys, di depan gue sudah ada laptop dari Asus, yaitu Asus ProArt P16. Yang mana laptop ini ditujukan untuk kalian yang bener-bener pengen nyari duit. Kalau misalkan lo semua kerjaannya seperti video editor, kemudian fotografer, motion designer, sampai 3D artist, laptop ini cocok banget. Tapi pertanyaannya, apakah dengan harga 60 juta, laptop ini benar-benar worth it gitu ya untuk para content creator profesional? Atau mungkin cuman gimmick mahal belaka aja nih guys? Makanya langsung aja kita review bro. Oke guys, pertama-tama kita mulai dari jeroannya dulu nih. Yang mana Asus ProArt P16 ini ditenagai sama AMD Ryzen AI 9 HX370 prosesor. Duo ini punya 12 core ya dengan 24 threads. Dan boost speednya itu nyampe 5,1 GHz. Sama dia ini punya NPU AI sampai 50 TOPS. Ini penting banget ya guys, karena AI di laptop itu bukan sekedar tempelan doang, tapi beneran kepake gitu buat workflow kreatif. Kemudian dipadukan juga nih sama AMD Radeon 890M grafik untuk integrate GPU-nya dan Nvidia GeForce RTX 5080 buat di secret GPU-nya. Dengan VRAM itu pakai GDDR7 guys, 16GB. BTW ini sih GPU kelas atas banget ya guys buat editing 4K ataupun 8K. Bisa juga nih buat color grading, render 3D, sampai AI effect di Premiere Pro dan juga After Effects. Sementara buat RAM-nya ini sudah dibekali sama RAM 64GB LPDDR5X 7500 MHz onboard. Storage-nya juga nggak pelit banget nih ya. Udah dibekalin sama SSD 2TB PCIe Gen 4 plus masih ada slot tambahan M.2-nya juga nih. Nah, kalau untuk konektivitasnya, ini udah menggunakan Wi-Fi 7 plus udah pakai Bluetooth 5.4. Nah, dengan spek yang dikasih tadi guys, menurut gue pribadi, itu spek nggak cuma kalian pakai 1-2 tahun ke depan gitu. Bahkan, speknya tuh masih oke banget untuk kalian pakai 4-5 tahun ke depan bro. Dari bagian spesifikasi, sekarang kita bakal lanjut untuk ngebahas masalah desainnya. Nah, jujur ya, Asus ProArt P16 ini guys, punya desain yang mewah banget. Laptop ini tuh punya warna hitam doff ultra gelap gitu guys, yang kelihatannya tuh profesional banget. Nah, Asus juga nerapin nih yang namanya AFM coating di bodinya. Jadi permukaannya itu guys lebih tahan sidik jari dan juga noda. So, laptop ini bakal tetap kelihatan clean bro. Seperti yang kalian lihat, material bodinya ini full aluminium ya. Memang kerasa solid banget nih pas kita pegang dan gak kerasa ringkih gitu sama sekali. Desain ini terinspirasi dari dunia outdoor ya guys dan juga kamera profesional. Makanya nih ada aksen garis-garis vertikal halus di bagian bodinya, mirip sama grip kamera Pro. Logo ProArt-nya juga sekarang lebih clean ya dan juga minimalis nih. Gak lebay, tapi kelihatan tetap eksklusif gitu. Kemudian bagian engselnya pakai steel hinge yang bukan cuman buat gaya, tapi engselnya ini guys bikin buka tutup layar tuh kerasa stabil banget. Kokoh dan sekaligus bantu aliran udara buat sistem pendinginannya. So, ini bukan cuman estetika doang guys, tapi fungsional banget. Lanjut kita masuk ke bagian keyboardnya, dan ini salah satu bagian favorit gue sih. Yang mana keyboard di ProArt P16 ini guys, nyaman banget untuk ngetik lama-lama. Travel distance-nya 1,7 mm ya, yang ngebikin tekanannya tuh empuk banget, tapi tetap berasa responsif. Nah, buat ngetik script, kemudian edit caption, sampai kerja maraton, ini gue rasa aman banget guys jari-jari kita. Backlit keyboardnya juga ada 3 tingkat kecerahan ya, jadi bisa disesuaikan nih sama kondisi ruangan. Sementara buat touchpad-nya ini tergolong luas, super sensitif ya bro, dan tracking jarinya itu presisi banget. Dan yang paling menarik ya, di sini tuh sudah ada Asus dial pad-nya. Tapi untuk dial pad ini guys, nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi lah di segmen fitur khusus. Karena ini bukan sekedar touchpad biasa bro. Nah ini nih yang bikin ProArt P16 ini kelihatan laptop kerja beneran, bukan laptop lifestyle biasa gitu bro. Karena konektornya tuh lengkap banget dan gak pelit. Seperti contoh di bagian sisi sebelah kanan, itu terdapat satu port USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support display dan juga power delivery 10 Gbps. Terus ada satu port USB 3.2 Gen 2 Type-A dan ada satu port SD Express 7.0 card reader guys. Dan ini penting banget ya buat fotografer dan juga videografer nih. Sementara di bagian sisi sebelah kiri terdapat satu DC-in khusus untuk power. Ada satu port HDMI 2.1 yang bisa buat output ke monitor dengan resolusi tinggi. Terus ada satu port USB 4.0 Gen 3 Type-C yang udah support display dan juga power delivery dengan speed nyampe 40 Gbps. Terus ada satu port lagi nih USB 3.2 Gen 2 Type-A. Dan terakhir guys ada satu port audio combo jack 3,5 mili. Intinya dengan konektor bawaannya guys, lu tuh bisa nyolok kamera, kemudian SSD eksternal, monitor profesional, audio device tanpa dongle ribet lagi guys. Jelas banget ya buat para content creator ini priceless banget.
So, gue rasa Asus di sini berhasil banget sih guys, bikin laptop yang isinya tuh workstation, tapi tampilannya tetap eksekutif gitu bro. Dan gue rasa ini cocok banget buat lo semua yang para pekerja profesional yang pengen performa laptopnya itu kenceng, tapi tetap kelihatan elegan gitu ya di depan para klien kalian. Lanjut, sekarang kita bakal ngebahas part yang gak kalah menarik guys, yaitu masalah layarnya bro. Nah ini dia nih bagian yang menurut gue jadi alasan utama kenapa ProArt P16 tuh beda kelas banget dari laptop creator yang lain. Yang mana laptop ini guys pakai layar 16 inci. Resolusinya udah 4K 3840x2400 pixel yang dikombinasiin dengan panel Asus Lumina Pro OLED yang juga udah touchscreen bro. Jadi guys si Lumina Pro OLED ini beda dari OLED biasa. Kalau OLED yang standar tuh biasanya hanya bagus di warna dan kontras doang. Sedangkan Lumina Pro OLED ini guys, itu naik satu level lagi. Sebagai contoh, panel ini punya 100% DCI-P3 ataupun 133% sRGB. Dengan akurasi warna Delta I kurang dari 1 dan Pantone Validated. Artinya, warna yang lu lihat di layar, ini udah mendekati hasil final output. Entah itu buat cetak, broadcast, ataupun konten profesional. Perbedaan itu makin kerasa banget di brightness dan juga motion. Di ProArt P16 ini guys, HDR peak brightness-nya itu bisa nembus di angka 1600 nits. Dan sudah VESA Certified Display HDR True Black 1000 guys, dibandingkan sama OLED non-Pro yang biasanya cuma dikasih kisaran 500 nits doang dan mentok di True Black 500. Hasilnya, highlight HDR tuh jadi lebih baik ya. Detail di area gelap tuh tetap kebaca dan dynamic range-nya itu kerasa lebih hidup banget bro. Begitupun dari segi refresh rate-nya nih, udah di angka 120Hz dengan VRR, bukan yang 60Hz kayak OLED biasa gitu bro. Ini bukan cuma buat gaming ya, tapi penting banget nih buat preview motion, kemudian scrubbing timeline dan juga animasi biar lebih halus lagi bro. Ditambah lagi respon time-nya 0,2 millisecond, jadi hampir nggak ada motion blur sama sekali bro. Oke, secara teknis, panel ini juga punya pixel density di atas 240 ppi. Kontrasnya 1 juta banding 1 dan mampu nampilin 1,0 juta miliar warna guys. Jadi gradasi warnanya tuh halus ya dan aman banget buat kerja color grading serius bro. Asus juga mikirin nih kenyamanan untuk jangka panjangnya guys. Yang mana untuk layarnya ini udah dilapisin sama anti-reflection coating yang bisa ngurangin pantulan cahaya 65-66%. So mau dipakai di ruangan yang terang ataupun dekat jendela, ini akan minimalisir pantulan cahaya banget bro. So menurut gue pribadi ya, untuk Asus Lumina Pro OLED ini memang benar-benar bukan cuma sekedar layar bagus doang guys. Tapi memang layarnya itu didesain untuk para pekerja profesional bro. Karena kalau kita compare ya dari layar yang OLED biasa, itu nampak perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari brightness HDR, kemudian refresh rate, akurasi warna, sampai pemakaian jangka panjang. Kurang lebih seperti itu bagian desain sama bagian layar yang bisa kita lihat dengan mata langsung gitu guys. Sekarang kita bakal bahas masalah performa yang mana gue bakal melakukan beberapa pengujian benchmark dan juga software nih yang biasa kita pakai untuk sehari-hari bro. Oke, sekarang gue bakal kasih langsung aja nih beberapa hasil benchmarknya dulu. Dimulai dari Cinebench R23 yang bisa dapetin skor di angka 22.955 poin guys untuk multicore-nya dan 2.029 poin buat single core-nya. Kemudian untuk pengujian Cinebench R20 itu bisa dapetin skor di angka 8.079 poin untuk multicore dan 774 poin untuk single core-nya. Lanjut ke pengujian Geekbench 6 di pengujian CPU, Doi itu bisa dapetin skor di angka 15.071 poin untuk multicore dan 2.904 poin untuk single core-nya. Sedangkan di pengujian GPU bisa dapetin skor di angka 175.350 poin bro. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya guys, yang mana ProArt P16 ini bisa dapetin skor di angka 6.987 MB per second buat read-nya dan 6.311 MB per second untuk write-nya. Gue juga coba nih di pengujian Blender 5.0 dengan Debo Classroom yang bisa ngerender dalam waktu 4 menitan untuk render CPU only guys, dan 29 detik doang dengan CUDA. BTW nggak sampai di situ aja ya, gue juga nyoba tes nih waktu ekspor di Adobe Premiere Pro 2025. Untuk sampel videonya 4K, durasinya sekitar 4 menit, cut to cut tanpa ada efek guys, dan ini bisa selesai dalam waktu cuman 1 menit doang untuk rendering dengan CUDA. Dan untuk software only selesai dalam waktu 3 menit 56 detik doang. Sedangkan buat resolusi 1080p 24 fps, ini selesai dalam waktu 32 detik aja guys untuk CUDA-nya. Dan 2 menit 13 detik untuk software only. Lanjut sekarang kita masuk ke pengujian gamenya bro, dan ini adalah hasil pengujiannya.
Sedangkan buat ketahanan baterainya, ini gue lihat beberapa reviewer lain ya yang udah ngetes pakai video playback, ya stabil lah, dia tuh bisa bertahan antara 12 sampai 13 jaman. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sistem pendinginannya. Apakah didesain untuk laptop kerja berat seperti ProArt P16 ini guys? Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya, Asus ini pakai Asus iSchool Pro Thermal Technology di dalamnya guys. Yang mana Asus juga udah pakai liquid metal dari Thermal Grizzly untuk CPU-nya. Terus ProArt P16 ini guys udah dibekalin sama vapor chamber, bukan cuma heat pipe. Nah, vapor chamber ini punya area kontak yang lebih luas kalau kita bandingin sama heat pipe. Dan yang paling menariknya lagi nih ya, Asus tuh pakai desain inward airflow, di mana udara dingin ditarik dari beberapa titik masuk, lalu dialirkan secara efisien ke CPU dan juga GPU sebelum dibuang lewat steel air outlet di bagian belakangnya bro. Kurang lebih seperti itu guys, masalah performa dan juga cooling sistemnya. Dan menurut gue pribadi ya, ini tuh laptop untuk para content creator yang secara performa dan juga cooling sistemnya tuh mateng banget. Yang mana Asus tuh bener-bener mikir ya, supaya laptopnya tuh nggak cuma kenceng dipakai di awal doang, tapi tetap oke dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu bro. Lanjut lagi, sekarang kita bakal ngebahas masalah audionya bro. Nah, dalam hal audio, ProArt P16 ini tuh dibekalin sama 6 speaker dengan dukungan Dolby Atmos plus smart amplifier guys. Output suaranya tuh gede ya, spasialnya tuh kerasa banget, dan detail mid-high-nya itu bersih banget loh. Buat preview video, kemudian editing audio ringan, atau sekedar nonton hasil render, audionya tuh udah lebih dari cukup banget guys, tanpa harus ada speaker eksternal tambahan. Mikrofonnya juga ada 3 mic dengan AI noise suppression, jadi meeting ataupun recording voice itu bakal aman banget di laptop ini. Next, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin ProArt P16 ini tuh kerasa beda banget dari laptop kenceng yang biasanya. Karena di sini Asus tuh ngasih ekosistem tools yang kepake banget buat creator. Kita mulai dari Asus Dialpad dulu nih. Yang mana Dialpad-nya ini bisa kalian pakai buat scroll dan juga zoom timeline di Premiere Pro. Terus buat ngatur brush size, opacity, dan layer di Photoshop. Atau bahkan nih bisa di custom sesuai workflow lu sendiri bro. Secara teknis memang Dialpad ini tuh jalan langsung di sistem ya, bukan sekedar shortcut biasa. Jadi responnya tuh instan dan feels-nya tuh mirip control wheel di kamera profesional guys. Selanjutnya ada Story Cube, yang mana ini AI Media Hub yang menurut gue tuh underrated tapi kepake banget bro. Story Cube ini tuh fungsinya buat ngumpulin foto dan juga video ya dari kamera, kemudian handphone dan juga storage lain. Nah bisa juga nih auto short berdasarkan orang, lokasi dan juga waktu. Terus bisa juga search file pakai teks ataupun gambar bro. Opini gue buat kreator yang punya ribuan footage dan juga foto, Story Cube ini tuh bikin proses nyari file jauh lebih cepat banget loh dan gak bikin stres guys. Lanjut lagi ada yang namanya Muse 3. Ini AI Image Generation ya bro. Tapi fungsinya tuh bukan buat ngegantiin, melainkan bantu nyari guys. Dan ngembangin ide visual. Tapi Muse 3 ini bisa generasi visual dari teks ataupun sketch. Bikin idea map buat ekspor konsep juga bisa. Dan yang menariknya lagi ya, semua berjalan offline loh. Dan unlimited tanpa harus subscription. So kesimpulannya menurut gue untuk Asus ProArt P16 ini guys, memang bukan laptop untuk semua orang. Tapi justru di situ adalah poinnya bro. Karena memang laptop ini tuh dibuat khusus buat creator profesional guys, yang waktunya tuh mahal ya. Kerjaannya tuh berat dan butuh alat yang bisa diandelin banget gitu buat jangka panjang. Dari performa CPU Ryzen AI 9, kemudian GPU RTX 5080, RAM 64GB, sampai layar Lumina Pro OLED 4K. Semuanya tuh bukan sekedar angka di atas kertas. Tapi ini beneran loh, bisa kepake banget di real workflow. BTW kalian juga nggak usah khawatir guys sama after sales-nya. Karena Asus tuh ngasih 3 tahun garansi internasional plus 3 tahun VIP Perfect Warranty bro. Cuma tentu aja ya, ada poin yang perlu kalian perhatiin nih sebelum lo mutusin buat beli laptop ini. Dan satu-satunya alasan adalah harganya tuh yang tinggi, di kisaran 60 jutaan. Jadi ini jelas ya, bukan pembelian impulsif. Laptop ini tuh baru kerasa banget masuk akal kalau memang dipakai buat kerja profesional guys, yang rutin dan juga menghasilkan. Jadi balik lagi ya ke pertanyaan awal nih, dengan harga 60 jutaan, worth it atau enggak? Kalau lu kreator profesional seperti video editor, fotografer, 3D artist yang memang butuh banget laptop kenceng, stabil dan siap dipakai 4-5 tahun ke depan, jelas banget ProArt P16 ini tuh worth it parah bro. Tapi kalau lu kerjanya tuh masih ringan atau cuman buat lifestyle doang, ya laptop ini jelas overkill lah. Kurang lebih seperti itu guys, review gue terkait laptop ini. Seperti biasa, buat lo yang sudah yakin untuk ngebeli Asus ProArt P16 ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.